Bayangkan, pagi masih gelap, alarm berbunyi, memanggil kita menunaikan janji suci di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun berapa kali kita menundanya? Memilih selimut hangat daripada sajadah yang menanti, lebih patuh pada kantuk daripada panggilan Sang Pencipta. Tidakkah kita takut setiap kali kita menunda subuh, bisa jadi itulah saat Allah sedang menguji mana yang lebih kita cintai, Dia atau tidur kita? Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin bisa di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan sholat subuh. Subuh, waktu yang seakan begitu singkat, namun menyimpan rahasia agung yang tak semua hamba Allah mengetahuinya. Waktu yang sunyi, di mana langit masih gelap, bumi masih tertidur, dan manusia terlelap dalam mimpinya. Di saat itulah Allah memanggil hamba-hambanya untuk berdiri di hadapannya, bersujud, dan memulai hari dengan cahaya iman. Sholat subuh bukan sekadar 2 rakaat di ujung malam, tapi ia adalah tanda kejujuran hati, bukti cinta, dan benteng perlindungan bagi siapa saja yang menjaganya. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah." Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, jaminan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Raja langit dan bumi, yang menguasai hidup dan mati. Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa makna dalam jaminan Allah adalah bahwa Allah akan menjaga, melindungi dan mencukupkan hambanya dari segala keburukan, baik di dunia maupun akhirat. Sungguh, tidak ada benteng yang lebih kuat daripada perlindungan Rabbul Alamin. Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menulis dengan penuh hikmah, subuh adalah saat di mana malaikat malam dan malaikat siang berkumpul, menyaksikan siapa saja yang berdiri di hadapan Allah. Mereka menyaksikan amal hamba dan Allah mencatatnya dalam kitab kebaikan. Inilah keistimewaan yang seringkali luput dari perhatian manusia. Kita sibuk mengejar jaminan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, perlindungan dari sesama makhluk. Tetapi ada jaminan yang jauh lebih mulia dari itu semua. Jaminan dari Allah sendiri bagi hamba yang mendirikan sholat subuh. Rasulullah SAW juga bersabda, "Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, lalu duduk berzikir hingga matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna." Hadis riwayat Tirmidzi. Lihatlah betapa besar ganjaran yang Allah sediakan bagi mereka yang memuliakan waktu subuh. 2 rakaat ringan di waktu yang sepi, namun pahalanya melampaui dunia dan seisinya. Tidak heran jika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Barang siapa yang ingin memperoleh keberkahan rezeki dan kekuatan iman, maka jagalah sholat subuh, karena di dalamnya terkandung rahmat dan cahaya kehidupan." Sholat subuh juga menjadi pembeda antara orang beriman dan orang munafik. Rasulullah SAW bersabda, "Sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat Isya dan subuh. Seandainya mereka tahu apa yang terkandung di dalamnya, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Betapa jelas ancaman ini. Subuh bukan sekadar kewajiban, tapi penentu kualitas iman seorang hamba. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa beratnya sholat subuh bagi orang munafik karena hati mereka tidak terhubung dengan Allah. Sementara orang beriman, meski tubuhnya letih, ia akan bangkit karena hatinya dipenuhi cinta kepada Rabb-Nya. Maka wahai jiwa yang sering lalai, ingatlah bahwa 2 rakaat di waktu subuh bisa menjadi cahaya yang menyinari kegelapan kuburmu kelak. Ia bisa menjadi pelindung dari murka Allah dan penghapus dosa yang menumpuk di pundakmu. Bukankah kita semua ingin memulai hari dengan keberkahan, hidup dalam lindungan Allah, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah? Semua itu berawal dari satu hal: jangan tinggalkan sholat subuhmu. Ancaman bagi yang meninggalkan sholat. Wahai jiwa yang sering mematikan alarm subuh,
Tidakkah engkau takut kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggetarkan hati ini? Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Perhatikan ayat ini. Allah tidak berkata celaka bagi yang tidak sholat, tetapi celaka bagi mereka yang lalai dari sholatnya. Para ulama tafsir seperti Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi menjelaskan bahwa yang dimaksud lalai di sini adalah mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktunya atau mengerjakannya tanpa hati, tanpa khusyuk, tanpa takut kepada Allah. Termasuk di dalamnya orang yang mendengar azan subuh, melihat alarm berbunyi tetapi memilih untuk mematikannya lalu kembali tidur. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam As-Shalah menulis dengan bahasa yang menusuk jiwa. Barang siapa yang meremehkan sholat, maka ia telah meremehkan Allah. Dan barang siapa yang meremehkan Allah, maka layak baginya mendapatkan kemurkaannya. Tidakkah kita sadar bahwa meninggalkan sholat subuh bukan sekedar kelalaian kecil, tapi tanda hati yang sudah mulai mati? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Para ulama berbeda pendapat tentang maksud kafir di sini. Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim menjelaskan bahwa mayoritas ulama berpendapat orang yang meninggalkan sholat karena malas, sementara ia meyakini kewajibannya, tidak sampai kafir secara mutlak, tapi dosanya lebih besar daripada dosa zina, mencuri, bahkan membunuh. Adapun Imam Ahmad rahimahullah berpandangan bahwa meninggalkan sholat sama saja dengan kekufuran yang nyata, karena ia telah memutus hubungan langsung antara hamba dan Robnya. Wahai hamba Allah, bayangkan hari di mana matahari digulung, bumi diguncang, dan manusia berbaris di padang mahsyar. Saat itu, amalan pertama yang akan dihisap adalah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang pertama kali dihisap dari seorang hamba di hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, maka baiklah seluruh amalannya. Jika rusak sholatnya, maka rusaklah seluruh amalannya. Betapa mengerikannya jika sholat subuh kita penuh kelalaian. Bayangkan, di hadapan Allah, sholat kita dipertontonkan, lalu tertulis di catatan amal kita bahwa kita memilih tidur daripada menjawab panggilannya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumiddin menulis dengan penuh penekanan, orang yang meninggalkan sholat telah membuka pintu kehinaan bagi dirinya sendiri karena ia telah menutup pintu rahmat dari Rabb semesta alam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan orang yang meninggalkan subuh dengan kalimat yang mengguncangkan hati. Itu adalah orang yang setan telah kencing di telinganya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa setan kencing adalah kiasan untuk kehinaan yang luar biasa. Seolah-olah telinganya penuh najis, hatinya penuh kelalaian, dan jiwanya dikuasai oleh godaan setan. Maka wahai jiwa yang sering mematikan alarm subuh, tidakkah engkau takut jika kelalaianmu menjadi sebab wajahmu diseret di hari kiamat? Tidakkah engkau khawatir jika tidurmu yang panjang di dunia berakhir dengan tidur panjang di kubur, ditemani azab yang pedih? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka didorong ke neraka jahanam berkelompok-kelompok. Apabila mereka sampai ke sana, pintu-pintunya dibukakan. Lalu berkatalah para penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkanmu tentang pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar, telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab bagi orang-orang kafir. Surat Az-Zumar ayat 71. Apakah kita rela hanya karena mematikan alarm subuh kita masuk ke dalam golongan orang yang dilalaikan hatinya?
Bukankah dunia ini hanya sebentar, sementara akhirat itu selama-lamanya? Wahai jiwa yang sering terlelap, bangunlah sebelum panggilan subuh yang kau lalaikan di dunia berubah menjadi panggilan azab di akhirat. Kisah dan perumpamaan dalam hadis. Bayangkan sebuah rumah di tengah malam yang sunyi. Di dalamnya ada seorang lelaki yang tidur lelap. Tubuhnya terbalut selimut tebal, jiwanya tenggelam dalam mimpi yang panjang. Di samping ranjangnya, alarm subuh berdering berkali-kali. Azan berkumandang dari masjid terdekat, memanggil namanya dengan panggilan yang mulia. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari salat, mari menuju kemenangan. Tapi ia mematikan alarm itu sekali, 2 kali, bahkan 3 kali. Lalu ia menarik kembali selimutnya dan berkata dalam hatinya, nanti saja, masih ngantuk, hanya sebentar lagi. Hingga matahari pun terbit, waktunya berlalu dan catatan amalnya memuat satu kelalaian yang telah akan dipertontonkan di hadapan Rob semesta alam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan orang seperti ini dalam sabdanya yang menggetarkan. Itu adalah orang yang setan telah kencing di telinganya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Bayangkan betapa hinanya perumpamaan ini. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa setan kencing di telinganya adalah kiasan untuk kehinaan dan kelalaian yang begitu parah. Seakan-akan telinganya dipenuhi kotoran sehingga tidak lagi peka terhadap panggilan kebaikan. Hatinya tertutup, jiwanya dirantai, dan setan telah berhasil menjadikannya budak kemalasan. Bukan hanya itu, dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita tentang seorang lelaki yang tidur sepanjang malam hingga tidak sholat subuh. Beliau bersabda, setan mengikat di tengkuk salah seorang dari kalian 3 ikatan saat ia tidur. Di setiap ikatan ia berkata, malam masih panjang, tidurlah. Jika ia bangun lalu berzikir kepada Allah, terlepaslah 1 ikatan. Jika ia berwudu, terlepaslah ikatan yang kedua. Jika ia sholat, terlepaslah seluruh ikatan sehingga ia menjadi bersemangat dan hatinya lapang. Jika tidak, maka ia bangun dalam keadaan malas dan jiwanya kotor. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihatlah, 3 ikatan setan itu bukan hanya tali di dunia gaib, tapi juga simbol dari belenggu nafsu dan kemalasan yang sering kita pelihara sendiri. Setiap kali kita mematikan alarm subuh, seolah-olah kita mempererat ikatan itu di leher kita sendiri. Para ulama seperti Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumiddin mengingatkan, orang yang lalai dari sholat subuh telah memberi peluang bagi setan untuk menari-nari di hatinya. Semakin sering ia meninggalkan subuh, semakin kuatlah pengaruh setan atas jiwanya. Dan ketahuilah, orang yang meremehkan subuh bukan hanya diancam di dunia, tapi juga di akhirat. Dalam sebuah riwayat panjang tentang mimpi Rasulullah yang diriwayatkan Imam Bukhari, beliau melihat sekelompok manusia yang kepalanya dipecahkan dengan batu besar. Setiap kali kepala itu hancur, Allah kembalikan seperti semula, lalu dipecahkan lagi tanpa henti. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidur sepanjang malam tanpa sholat fardu. Bayangkan, di alam barzah, ketika semua manusia telah tiada, mereka disiksa berulang kali karena memilih tidur daripada sholat. Tidakkah ini cukup untuk membuat kita menangis ketakutan? Imam Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirah menulis, azab kubur adalah permulaan dari azab akhirat. Barang siapa selamat di kuburnya, maka ia akan lebih mudah di padang mahsyar. Tetapi siapa yang diazab di kuburnya, maka ia akan lebih berat siksaannya di neraka. Maka wahai jiwa yang sering mematikan alarm subuh, tidakkah engkau takut bahwa tidurmu yang panjang di dunia berubah menjadi tidur panjang dalam siksaan kubur? Tidakkah engkau gentar bahwa azan yang engkau abaikan di dunia akan berubah menjadi jeritan malaikat azab di akhirat? Bangunlah
Sebelum panggilan subuh itu datang di hari di mana tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi tobat, dan tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Dampak spiritual dan akhirat. Setiap kali kita mematikan alarm subuh, sebenarnya yang kita matikan bukan sekadar bunyi jam. Kita sedang mematikan panggilan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rob yang telah memberi kita kehidupan, kesehatan, dan nikmat tak terhitung jumlahnya. Dan tahukah engkau apa yang terjadi ketika panggilan itu berulang kali kita abaikan? Perlahan-lahan, hati ini menjadi gelap. Jiwa kita menjadi berat untuk mengingat Allah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Ad-Da' wa Dawa menulis, di antara hukuman bagi dosa adalah dosa itu melahirkan dosa berikutnya hingga hati menjadi gelak dan keras, hingga datang saatnya ia memandang dosa sebagai hal yang biasa. Begitu pula dengan sholat subuh. Sekali engkau tinggalkan, esok hari terasa lebih ringan untuk meninggalkannya lagi. Lalu terus berulang hingga pada akhirnya hati tidak lagi merasakan sakit ketika meninggalkan perintah Allah. Inilah awal dari kematian spiritual. Dan ketahuilah, meninggalkan sholat subuh bukan hanya mematikan cahaya hati di dunia, tetapi juga memadamkan cahaya di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Bayangkan, orang yang bangun di waktu gelap untuk sholat subuh akan mendapat cahaya yang menyinari jalannya di padang mahsyar. Sebaliknya, orang yang terus tidur akan berjalan dalam kegelapan menuju azab yang menanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka celakalah orang-orang yang lalai dari sholatnya." Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa celaka di sini adalah wail, salah satu nama lembah di neraka yang sangat dalam dan mengerikan, disediakan untuk orang yang meremehkan sholat. Tidakkah kita takut jika sholat subuh yang sering kita tinggalkan menjadi sebab kita dilemparkan ke lembah itu? Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat subuh, maka ia mendapat jaminan keamanan dari Allah. Dan siapa yang meninggalkannya, maka Allah tidak peduli pada dirinya." Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah. Bayangkan, ditinggalkan oleh Allah, tidak dipedulikan di dunia, tidak dihiraukan di akhirat. Bukankah itu hukuman yang paling mengerikan? Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin berkata, "Salat adalah tiang agama. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah merobohkan tiangnya sendiri." Di dunia, meninggalkan subuh membuat hati kita sempit, hidup terasa berat, rezeki terasa jauh dari berkah. Di akhirat, ia akan mendapati kegelapan, kehinaan, dan azab yang pedih. Wahai jiwa yang sering tertidur, tidakkah engkau sadar bahwa setiap subuh yang engkau lalaikan adalah satu cahaya yang hilang dari hidupmu? Tidakkah engkau takut bahwa setiap panggilan azan yang engkau abaikan akan menjadi saksi di hari di mana lisan terkunci dan anggota tubuhlah yang berbicara? Bangunlah sebelum datang hari di mana tidak ada lagi panggilan sholat, karena waktu taubat telah berakhir dan yang tersisa hanyalah penyesalan yang tiada guna. Cara agar tidak terlambat sholat subuh. Wahai jiwa yang sering dikalahkan rasa malas, ketahuilah bahwa melawan kantuk untuk sholat subuh bukan sekadar perkara manajemen waktu, tapi sebuah perjuangan melawan setan dan hawa nafsu. Salat subuh adalah benteng pertama seorang hamba di hadapan Rabb-Nya. Siapa yang menjaga benteng ini, maka ia akan lebih mudah menjaga benteng-benteng lainnya. Namun siapa yang roboh di benteng pertama, akan sulit memenangkan peperangan selanjutnya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah." Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rob yang menggenggam langit dan bumi, diturunkan hanya bagi mereka yang bersegera memenuhi panggilan subuh. Maka bagaimana agar kita bisa mendapatkan jaminan ini setiap hari? Pertama, perbaiki niat sebelum tidur. Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar menekankan pentingnya seseorang meniatkan dalam hatinya untuk bangun sholat subuh sebelum tidur. Niat ini akan menjadi sebab Allah memudahkan langkahmu. Bahkan ada doa yang diajarkan Nabi SAW sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah, aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Doa ini bukan sekedar ucapan, tapi penyerahan total kepada Allah, mengakui bahwa tidur kita seperti kematian kecil, dan hanya dengan izinnya kita bisa bangun kembali. Kedua, tidur lebih awal dan kurangi dosa. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa hati yang penuh dosa akan berat untuk taat, sedangkan hati yang bersih akan ringan untuk ibadah. Betapa sering kita tidur larut malam karena hal-hal yang sia-sia, hingga tubuh lelah, hati gelap, dan bangun subuh terasa mustahil. Ketiga, gunakan sebab-sebab duniawi. Pasang alarm, minta tolong keluarga atau teman untuk saling membangunkan, atau tidurlah di tempat yang memungkinkan cahaya matahari lebih cepat masuk. Sebagaimana kita berusaha keras agar tidak terlambat bekerja atau sekolah, mengapa untuk urusan akhirat kita begitu mudah menyerah? Keempat, bangun hubungan cinta kepada Allah. Ketahuilah, orang yang mencintai akan mudah terbangun ketika kekasihnya memanggil. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumiddin berkata, orang yang hatinya dipenuhi cinta kepada Allah akan merasakan manisnya bermunajat di waktu subuh. Tidur menjadi ringan, karena kerinduannya lebih berat daripada kantuknya. Kelima, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, bangunkan aku di waktu yang Engkau cintai, mudahkan kakiku melangkah menuju ridhamu, dan jangan Engkau jadikan aku hamba yang lalai." Ingatlah, sholat subuh bukan hanya kewajiban, tapi tolok ukur keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat Isya dan subuh. Seandainya mereka tahu apa yang ada pada keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun harus merangkak." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka bangun untuk sholat subuh adalah tanda kesungguhan iman. Seseorang yang benar-benar takut kepada Allah dan yakin pada akhirat tidak akan membiarkan dirinya kalah oleh selimut tebal dan rasa kantuk yang menipu. Wahai jiwa yang sering menunda, mulai malam ini, niatkan dengan sungguh-sungguh. Kurangi dosa, bersihkan hati, tidurlah lebih awal, dan mohon pertolongan Allah agar engkau bisa menyambut panggilannya di waktu yang penuh berkah itu. Sebelum datang hari di mana engkau ingin sujud sekali saja, tapi tidak lagi diberi kesempatan. Sahabat Irman Hidayah, sadarkah engkau bahwa setiap panggilan adzan subuh adalah surat cinta dari langit? Setiap kali muadzin menyeru, "As-salatu khairum minan naum," salat lebih baik daripada tidur. Itulah suara kasih sayang Allah yang memanggil hambanya untuk datang ke hadapannya, membawa seluruh keluh kesah, dosa, harapan, dan doa yang terpendam dalam hati. Namun, betapa seringnya kita mematikan alarm, menarik selimut, dan memilih pangkuan mimpi daripada sujud di hadapan Rob semesta alam. Inilah saatnya untuk merenung. Seberapa besar sebenarnya cinta kita kepada Allah? Bukankah orang yang mencintai akan selalu rindu bertemu? Bukankah seorang hamba yang benar-benar takut kepada Robnya akan segera bangkit ketika mendengar panggilannya? Sebagaimana seorang pekerja yang takut kehilangan pekerjaan akan bergegas ketika majikannya memanggil? Mengapa kita begitu mudah bangun demi urusan dunia, tetapi begitu berat untuk memenuhi panggilan yang menentukan nasib kita di akhirat? Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumiddin menulis bahwa tanda cinta seorang hamba kepada Allah adalah kerinduannya terhadap waktu-waktu yang paling Allah cintai. Dan subuh adalah salah satu waktu yang paling Allah cintai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
solat yang paling dicintai oleh Allah adalah solatnya Nabi Daud. Ia tidur setengah malam, kemudian bangun sepertiganya untuk solat, lalu tidur lagi seperenamnya hingga subuh. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Perhatikan bagaimana Nabi Daud alaihissalam memuliakan malamnya, menjaga waktunya, hingga Allah puji dalam Al-Quran sebagai hamba yang selalu kembali kepadanya. Meninggalkan subuh bukan sekadar kehilangan satu waktu sholat. Para ulama seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan dalam Fathul Bari bahwa meninggalkan sholat subuh secara sengaja menunjukkan betapa jauhnya hati seseorang dari Allah. Karena subuh adalah saat manusia lain terlelap, dan hanya yang benar-benar jujur dalam imannya yang akan rela meninggalkan tidurnya demi sujud kepada Rabb semesta alam. Renungkan juga hadis Nabi SAW tentang beratnya meninggalkan sholat. Perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan bahwa maksud hadis ini adalah peringatan keras, bukan serta-merta menghukumi kafir bagi yang meninggalkan sholat karena malas, tanpa menunjukkan betapa besar dosa orang yang meremehkannya. Wahai jiwa, bayangkan saat ruh kita dicabut dan kita dibangkitkan di hari kiamat. Ketika amal-amal ditimbang, sholatlah yang pertama kali akan dihisap. Rasulullah SAW bersabda, amal yang pertama kali dihisap dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, maka baiklah seluruh amalnya. Jika rusak sholatnya, maka rusaklah seluruh amalnya. Maka subuh bukan hanya sekadar kewajiban, tapi tolok ukur cinta, keimanan, dan keselamatan kita di hadapan Allah. Hari ini, marilah kita berjanji di hadapan hati kita sendiri, bahwa alarm subuh tidak akan lagi menjadi saksi kelalaian, tetapi menjadi saksi cinta kita kepada Rabb yang Maha Penyayang. Bahwa setiap panggilan azan akan kita sambut sebagai undangan mulia menuju ketenangan jiwa dan keselamatan akhirat. Jangan tunggu sampai matahari terbit di atas kuburan kita, sementara kita belum sempat menunaikan subuh terakhir. Jangan biarkan datang hari di mana kita ingin sujud sekali saja, tapi bumi tidak lagi memberi izin. Bangunlah, sambutlah subuh dengan hati yang hidup, dengan rindu seorang hamba kepada Rabb-Nya, karena subuh adalah ujian cinta, dan cinta sejati selalu terjaga di waktu yang paling hening di hadapan Allah yang Maha Mengasihi. Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang simak juga amal ringan yang bisa jadi cahaya di alam kubur. Linknya kami sematkan di sini. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan keluarga kita, melimpahkan rahmat-Nya, serta menyatukan kita kembali di surga-Nya yang penuh kebahagiaan. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai. Karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan inspirasi penuh makna dari channel Irman Hidayah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.